Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Buruan di check out sekarang ya guys. Ultra Flu dan Batuk membantu meredakan gejala flu disertai batuk. Udah solid semua. Flu dan batuk reda, lega rasanya. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Gelar Perkara setiap Sabtu di Kompas TV. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Pelit ini penyakit hati dan penyakit ini bisa menyerang siapa. Orang yang udah kebanyakan bohongnya nggak bakalan mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah. Melihat orang yang disiksa Bu, dirobek mulutnya. Apa dosa manusia ini ketika di dunia pendusta? Kalam Hati, Minggu 1 Februari pukul 1 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ingin memiliki bisnis mobil yang menguntungkan tapi tidak mau ribet dengan operasional sehari-hari? Sementara Anda tetap bisa fokus bekerja, berkeluarga, dan menikmati hidup? Dunia Otomotif Indonesia memiliki satu terobosan baru. Modis Indonesia, solusi bisnis mobil autopilot untuk semua. Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, terobosan bisnis autopilot, Minggu 1 Februari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Inilah pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menjadi bagian dari Partai Solidaritas Indonesia. Memakai pas sapu, ikat kepala khas Makassar, berwarna hitam, Joko Widodo menghadiri rapat kerja nasional Partai Solidaritas Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut agar menjadi partai yang kuat, PSI harus memiliki struktur yang solid hingga ke desa, bahkan sampai RT RW. Jokowi mengaku siap bekerja maksimal bersama seluruh kader. Bahkan, jika diperlukan, dia masih sanggup untuk turun ke seluruh provinsi hingga ke tingkat kecamatan. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup.
Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Politisi PSI, Valdo Maldini bilang, PSI menjadikan Jokowi sebagai role model dan inspirasi. Valdo mengakui hadirnya Jokowi membuka peluang bagi PSI untuk menjadi partai yang lebih besar. Memang betul kami menjadikan Pak Jokowi sebagai model, role model, ideolog, pemikir, inspirator kami gitu. Tapi kan itu juga tidak serta-merta terkonversi dalam hasil yang akan dicapai ketika pemilu. Hadirnya Pak Jokowi memang membuka ruang bagi PSI untuk lebih besar ruang kerjanya dan dibantu oleh senior-senior sudah bergabung, kami kira mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meragukan efek besar hadirnya Jokowi bagi PSI. Sebab elektabilitas dan popularitas Jokowi sudah tak sama seperti saat Jokowi sebagai presiden. Jadi kalau kita lihat tradisinya di Indonesia, orang yang berkuasa dengan partainya, itu bisa melaju. Nah, masalahnya adalah 2009 itu Pak Jokowi jelas tidak dia berkuasa. Dan apakah elektabilitas, popularitas Pak Jokowi masih bisa digadang-gadang untuk terus katakanlah membackup PSI kuat di 2009 akan datang? Saya agak ragu. Kenapa ragu gitu? Bahkan ketika Pak Jokowi sebelum berkuasa pun PSI-nya nggak sampai 3% gitu loh. Apakah kehadiran Jokowi akan memberikan dampak besar bagi PSI? Partai yang dipimpin oleh putra bungsunya tersebut? Tim Liputan, Kompas TV. PSI berharap hadirnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bisa menjadikan PSI partai besar. Sejalan dengan itu, Jokowi menyatakan siap dan bekerja keras dan mati-matian bersama dengan PSI. Kemudian, apakah kehadiran Jokowi akan membawa dampak besar bagi PSI? Kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat pagi Bang Bestari, Mas Adi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Bang Bestari, kemarin kita saksikan bersama-sama ya, Pak Jokowi memberikan motivasi gitu ya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, menyinggung soal banyak akan bergabung lagi nih dari tokoh nasional, tokoh daerah, sampai kabupaten ini akan ke PSI. Kemarin diperkenalkan juga beberapa tokoh yang resmi bergabung ke PSI gitu ya, beberapa di antaranya juga ini dari partainya Bang Bestari sebelumnya gitu, Bang Bestari. Apakah ada bocoran lagi nih? Apakah kira-kira dari partainya Bang Bestari yang sebelumnya bakal banyak yang gabung lagi nih, Bang? Ya, saya kira kemarin itu awalan saja ya, bahwa beberapa yang kemudian dijaketkan dari berbagai macam ya asal partai politik. Dan saya kira ada satu yang istimewa ya, sementara ini Bung Rusdi Mase yang masih aktif sebagai anggota DPR, bahkan kemudian menyatakan bergabung. Nah ini saya kira satu dari 15 sampai 20 lagi yang akan bergabung gitu ya. Sampai 20 nih Bang Bestari? Bahkan mungkin lebih kali ya, gitu. Tapi masih menunggu waktu, kecocokan waktu, dan mudah-mudahan ini memperkuat keberadaan Partai Solidaritas Indonesia di belantika politik nasional, gitu. Oke, Bang Bestari, ini kan lagi-lagi Pak Jokowi kemarin bilang bahwa akan bekerja keras gitu ya, kemudian juga dalam tanda kutip bakal bisa bergabung untuk sama-sama lah sampai ke RT, sampai ke RW untuk bisa memperkuat jaringan PSI gitu ya. Nah, dari mungkin teman-teman Bang Bestari yang dari partai sebelumnya yang tadi akan bergabung gitu ya, ini benar-benar yakin sekali memang sosok Pak Jokowi ini bisa membuat PSI lebih besar.
harapan kita seperti itu, dan itu bukan sekedar harapan, tapi begini, bahwa banyak yang mengatakan PSI ini pada waktu Pak Jokowi masih jadi presiden saja tidak lolos threshold gitu. Namun mereka tidak melihat sebetulnya bahwa pada waktu itu Pak Jokowi sama sekali tidak pernah mengendorse PSI. Maka khalayak itu melihat dan meyakini bahwa Pak Jokowi masih di partai yang lama, kan begitu. Nah, dengan kemudian ini yang sudah kedua kali Pak Jokowi mengatakan hal yang hampir sama gitu ya, akan bekerja keras, mati-matian gitu ya. Itu untuk PSI itu sudah kedua kali diucapkan. Dan yang pertama itu kan di Kongres PSI, yang kedua di Rakernas 1 Makassar ini. Saya masih di Makassar. Nah, ini mengkonfirmasi gitu loh bahwa Pak Jokowi betul-betul serius, dan ini juga menjadi satu masukan ya bagi masyarakat pendukung Pak Jokowi dulu yang masih berpikir pada bahwa Pak Jokowi itu masih ada di partai yang lama. Nanti kita lihat di 2029 efeknya, approval ratingnya masih sangat tinggi Pak Jokowi, dan pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi berulang sudah 2 kali ini pasti menjadi masukan yang sangat-sangat mencerahkan bagi seluruh pendukung Pak Jokowi kala beliau menjadi presiden gitu. Nah, itu menjadi salah satu hal yang menggembirakan bagi kami. Beliau mengulang lagi perkataannya, dan ini kami sampaikan ke seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih kepada media yang sudah menyampaikan itu, dan kami seluruh kader yang hadir berkomitmen untuk menyebarluaskan apa yang disampaikan Pak Jokowi supaya menjadi permakluman publik ke depan. Saya kira itu. Baik. Nah, ini saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat kemarin motivasi yang diberikan oleh Pak Jokowi ini sepertinya lebih dari sekedar motivasi gitu ya, bukan sekedar endorsement juga gitu. Ini seakan-akan ini Pak Jokowi dari tadinya mungkin di kemudi agak belakang, sekarang udah makin ke depan gitu ya. Buktinya sekarang efeknya sudah luar biasa, walaupun belum distruktur, tapi banyak sekali yang kemudian dalam tanda kutip nih hijrah ke PSI dari partai sebelumnya. Melihatnya seperti apa, Mas Adi? Ya, saya kira bicara tentang Jokowi dan PSI hari ini itu melampaui urusan legal formal menjadi anggota partai ataupun tidak, karena publik secara signifikan belakangan ini sudah melihat Jokowi itu ya PSI itu adalah Jokowi, dua sisi yang memang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Nah, kalau kita mendengarkan pidato politik Jokowi kemarin, bagi saya itu adalah semacam bentuk komitmen dan keseriusan Jokowi untuk serius turun gunung dan mati-matian untuk membesarkan PSI di masa-masa yang akan datang, terutama untuk yang pertama kalinya lolos ke parlemen. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya Mas ya, bicara PSI hari ini, kenapa relatif sering dipergunjingkan oleh publik? Karena ada 2 variabel penting. Ya, tentu adalah sosok Pak Jokowi yang sudah terang-terangan dan belak-belakan ingin memenangkan PSI. Yang kedua, kita juga tahu eksodus ataupun hijrah politik dari Partai Nasdem ke PSI itu kan juga menjadi variabel penting. Dimulai dari Ahmad Ali, kemudian ada Bestari Barus, kemudian ada Rusdi Masih, dan seterusnya. Itu kan adalah 2 instrumen yang kemudian bisa dibaca oleh publik bahwa kebaruan yang dimiliki oleh PSI hari ini menatap pertarungan politik di 2029 itu relatif jauh diperhitungkan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mungkin PSI masa lampau ketika tidak lolos ke parlemen itu kan dibaca oleh publik ini hanya sebatas partai anak muda, lebih banyak main di medsos, wacana yang kemudian hanya menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Tapi ketika Jokowi bergabung, kemudian ada Bestari Barus, kemudian Ahmad Ali dan Rusdi Masih, ini kan menjelaskan bahwa berpartai itu bukan hanya membangun narasi dan besar di media sosial, tapi membangun networking dan jejaring-jejaring yang kemudian bisa dikapitalisasi sebagai sumber daya ekonomi politik kepentingan bagaimana membesarkan partai ini. Itulah yang saya sebutkan. Per hari ini tentu dengan
kemarin rakernasnya PSI di Makassar tentu saja, ini kan sebenarnya adalah untuk mensublim bagaimana PSI itu meyakinkan langkah politik mereka menghadapi pertarungan-pertarungan politik, khususnya untuk yang pertama kalinya lolos ke parlemen. Jadi inilah yang kemudian dianasir-anasir penting. Memang perdebatannya adalah soal apakah Pak Jokowi akan sesakti dahulu kala. Karena konon Pak Jokowi itu adalah sosok yang setiap pertarungan politik tidak pernah kalah. Di Solo 2 kali jadi wali kota, Jakarta kemudian menang, kemudian setelah itu menjadi presiden 2 periode. Kan banyak publik yang bertanya-tanya apakah kesaktian ini akan kembali bisa ditularkan setelah Jokowi all out, berkomitmen dan berjanji untuk memenangkan PSI setelah Pak Jokowi tak lagi menjadi presiden. Kan itu pertanyaan pentingnya. Ada satu keyakinan, tentu salah satu keyakinan ini diyakini oleh kawan-kawan PSI dan Bang Bestari Barus, ya Jokowi masih sakti mandraguna sekalipun tidak lagi bersama dengan PDIP dan tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan sebagai presiden. Tapi di seberang yang lain ada yang mengatakan bahwa mungkin Pak Jokowi akan tidak sesakti dulu karena jejaring dan kekuasaan politiknya tidak seperti yang dimiliki waktu jadi presiden dan tidak sekuat waktu bersama dengan PDIP. Bagi saya tidak mau terjebak pada dua perdebatan ini yang di ujung sebenarnya adalah ini tentu adalah uji kekuatan politik Pak Jokowi sebenarnya, tentu dengan mesin politiknya di PSI, bagaimana partai ini untuk pertama kalinya lolos ke parlemen, kerja-kerja politik, networking, meyakinkan masyarakat, itu tentu adalah kunci bagaimana memenangkan hati masyarakat saat pemilu. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, bicara tentang pileg khususnya ya, ini tentu adalah soal bagaimana kekuatan mesin politik, bagaimana struktur yang sebenarnya sudah terbangun sejak konsisten ya, mungkin dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Ini yang saya kira memang sepertinya sedang dihitung betul untuk PSI. Makanya kemarin Jokowi itu ketika memberikan, bukan sambutan bagi saya Mas, itu arahan politik coba ya. Arahan, bukan motivasi lagi ya. Kalau dibilang motivator lebih dari itu. Istilahnya arahan politik itu kelasnya sudah tingkat dewa itu. Arahan politiknya adalah karena PSI punya mimpi besar, ingin jadi partai besar, maka strukturnya harus besar. Dari pusat, RT dan RW katanya harus dipastikan itu kuat. Jadi bagi saya ini adalah semacam pertaruhan politik bagi Pak Jokowi dan tentu pengurus-pengurus PSI bahwa di 2029 ya ini adalah pertarungan bagaimana untuk pertama kalinya lolos ke parlemen. Oke, baik. Bicara soal struktur gitu ya, Pak Jokowi bilang bahwa harus sampai ke RT, RW, bukan cuma sampai desa, kelurahan. Bang Bestari, Pak Jokowi kalau bicara struktur belum masuk struktur. Apakah nanti bakal masuk ke struktur untuk bisa nanti istilahnya belusukan lagi seperti zaman dulu mau jadi presiden ataupun jadi presiden, atau tetap di luar tapi dengan peran yang sebegitu besarnya, Bang Bestari? Kita masih punya waktu yang cukup ya untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan struktur kita sampai kepada verifikasi faktual nanti di Agustus 2027. Tentu kita tidak terburu-buru untuk meletakkan Pak Jokowi pada posisi yang in body nanti dengan kita bersama-sama. Jadi itu pun tidak mengurangi bahwa kami meletakkan beliau pada posisi terhormat sebagai patron politik bagi kami sebagai inspirator. Nah, kalau dikatakan apakah pasti akan bergabung, saya katakan 99% itu Pak Jokowi wajib bergabung dengan PSI. Sudah berarti 2 kali menyampaikan hal-hal yang dukungan kepada PSI, dan bagi kami tentu menjadi penting setelah kami siapkan seluruh struktur ini, baru beliau ikut bersama-sama kami mewujudkan apa yang disampaikan kemarin, janjinya mati-matian turun sampai ke tingkat kecamatan bahkan pun. Saya kira itu. Berarti udah pasti ya, ini kita bisa pastikan 99,9% gitu ya. Ini Mr. J adalah Jokowi dan tinggal nunggu kesiapan administrasinya saja gitu Bang Bestari ya. Saya kira itu patut menjadi permakluman bagi seluruh masyarakat, khususnya juga pada umumnya dan khususnya kepada seluruh pendukung Pak Jokowi selama menjadi presiden 2 periode. Oke, baik. Nah, ini bicara lagi soal tadi tidak hanya sampai ke
kecamatan ataupun desa, tapi juga bahkan sampai ke RT RW. Kalau di kecamatan desa ada DPRT gitu ya. Nanti kalau misalnya sampai ke RT RW, jadinya apa nih? Apakah jadi daun atau seperti apa nih? Kalau dari ranting makin kecil lagi ke daun. Seperti apa nanti kira-kira bentuknya jaringan yang akan dibangun oleh PSI untuk ini bersama-sama dengan Pak Jokowi memperluas jaringannya? Gini, verifikasi faktual itu kan disyaratkan hanya kepada DPP, DPW, DPD, dan DPC. Namun beberapa wilayah kami sudah menyiapkan bahkan sampai Dewan Pimpinan Ranting ya, itu setingkat kelurahan. Tentu dari tingkat kelurahan ini pun akan kita instruksikan di bawah komando dari DPD untuk menyiapkan kader-kader TPS yang akan mengawal suara kita. Kita butuh lebih dari 830.000 orang ya untuk mengisi TPS-TPS tersebut untuk mewujudkan kita mau menang. Kita mau ada di dalam belantika politik nasional dan menjadi salah satu poros yang cukup diperhitungkan ke depan. Saya kira itu ini membawa juga strategi yang bisa dilakukan untuk merebut kembali kandang yang sebelumnya yang mungkin sebelumnya gimana ya, dari Banteng mungkin ke Gajah gitu, mau diambil lagi di Jawa Tengah mungkin, Bang Bestari? Saya kira begini, sejarah mencatat ya dalam kontestasi dua pemilu itu, presiden dan gubernur itu, kami berada di dalam posisi berkoalisi dengan pemenang gitu ya, dengan Pak Prabowo gitu ya. Nah itu membuktikan kok nggak terlalu istimewa juga kan pada waktu itu sehingga kalah pada dua kontestasi itu. Artinya ada ceruk yang bisa kami ambil di sana ya. Kalau mungkin pada hari nanti di 2009 ini kandangnya masih kecil-kecil, di 2034 kita akan kuasai itu. Oke, baik. Nah, Mas Adi, kalau kita lihat memang ini besar sekali keinginan PSI untuk bisa lolos ke Senayan, tapi tentu saja ada target lainnya yang akan mungkin ditargetkan oleh PSI. Anda melihat mungkin dengan kondisi Jokowi effect sekarang yang kita lihat kemarin di Rakernas dan juga mungkin ke depannya kemungkinannya seperti apa? Anda melihatnya seperti apa, Mas Adi? Apakah kemudian realistis untuk bisa lebih dari parlemen gitu? Ya, saya kira memang realistis utama itu adalah lolos ke parlemen. Apalagi misalnya soal kemungkinan ambang batas parlemen itu tidak lagi 4% sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap ambang batas 4% itu layak untuk dikoreksi. Kalau di bawah 4% maka partai-partai politik non-parlemen seperti PSI, mungkin juga adalah kawan-kawan seperti P3 dan Hanura dan seterusnya, itu soal kemungkinan lolos ke parlemennya masih cukup terbuka. Nah yang kedua bagi saya, di PSI ini kan pernah ada satu eksperimen politik di mana Pak Jokowi itu dianggap sebagai figur sentral juga di pemilu 2024, misalnya ketika melihat begitu banyak atribut-atribut yang dimainkan oleh PSI saat itu. Ada foto Pak Jokowi dengan Mas Kaisang sebagai ketua umum partai, tapi kata Bang Bestari itu tidak kampanye dulunya, masih menganggap Pak Jokowi itu masih bagian dari PDIP. Kalau itu rumusnya maka tidak boleh tidak di tahun-tahun yang akan datang maka wajib hukumnya bahwa PSI itu harus mengkapitalisasi secara total figur sentral yang namanya Pak Jokowi. Bagi saya Jokowi ini bukan hanya soal inspirator, bukan hanya soal figur utama dan ideolog PSI ya, tapi bagi saya Jokowi itu adalah imam besarnya PSI. Apapun judulnya PSI di masa-masa yang akan datang ya sangat tergantung dengan Pak Jokowi. Karenanya tentu tidak ada lagi cerita PSI itu tidak membranding mereka itu sebagai Jokowi, kantor-kantornya gitu ya, dari pusat hingga daerah, mulai dari bendera, kemudian atribut-atribut partai ya memang harus menyertakan Pak Jokowi gitu ya, fotonya, wajahnya. Ini tentu untuk mengkapitalisasi sekaligus memperkenalkan kepada publik bahwa per hari ini ada novelty, ada kebaruan yang dimiliki oleh PSI, yaitu PSI miliknya Jokowi dan Jokowi adalah PSI. Hanya dengan cara itu bahwa keyakinan Jokowi itu masih sakti mandraguna, kira-kira secara perlahan mungkin bisa ditularkan soal asosiasi politik Jokowi di masa-masa yang akan datang. Karena di 2024 Jokowi kelihatan memang agak sedikit menahan diri dan tidak mau vulgar terbuka misalnya mengkampanyekan untuk memenangkan PSI. Tapi karena sudah kadung Jokowi adalah PSI, sudah 2 kali memberikan arahan politik, siap total full power
turun gunung, mati-matian, serius dan militan memenangkan PSI, maka setelah Rakernas ini tentu saja tak ada cerita lagi bagi PSI. Ya memang yang di depan itu adalah Pak Jokowi untuk dijadikan sebagai imam besar dan perjuangan politik mereka di masa-masa yang akan datang. Jangan lagi setengah-setengah, jangan lagi malu-malu, ini saatnya. Karena apapun judulnya, ini yang saya sebut sebagai pertaruhan politik Pak Jokowi khususnya. Kalau PSI lolos di parlemen di 2029, maka satu-satunya sosok yang paling banyak mendapatkan apresiasi pastilah Pak Jokowi. Betul. Oke, baik. Nih, Bang Bestari. Tapi sebaliknya kalau nggak lolos ke parlemen, Pak Jokowi juga yang akan banyak dicari. Tentu Bang Bestari harus juga. Jadi, harus all out gitu ya. Bang Bestari juga sudah mengkonfirmasi tadi, kita bisa kutip 99% gitu. Pak Jokowi bakal masuk ke struktur, tinggal nunggu administrasi saja. Bang Bestari, lagi-lagi nih kita bicara soal kemarin pembicaraan Pak Jokowi, mungkin bukan di dalam arahannya gitu ya, tapi di luar gitu Pak. Jokowi ditanya soal target PSI di 2029, selain soal lolos parlemen juga ada target lain tapi belum dibocorin gitu loh Pak. Ini kita ngomongin soal target apa, sebenarnya apa sih yang ditargetkan PSI? Apakah mungkin Mas Gibran maju lagi di Pilpres atau seperti apa? Saya kira itu sudah tidak lagi rahasia bahwa Pak Jokowi juga sudah menyampaikan beberapa kali bahwa harapan ke depan adalah bersikap pasti gitu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran 2 periode. Jadi supaya dukungan itu lebih berarti, maka PSI harus memberikan kontribusi gitu, dalam arti bahwa memberikan dukungan kepada jalannya roda pemerintahan hari ini bahkan sampai ke depan. Sederhana itu saja. Kalau untuk di parlemen, kita kemarin menggedor dengan mengisyaratkan bahwa kita akan persiapkan sampai dengan pelaksanaan nanti, pemilu nanti, dengan 10 juta anggota yang diharapkan ini bisa kali 2 gitu kan. Kalau 1 bawa 1 kali 2, saya kira ini akan berada pada posisi yang bisa pada 3 atau 4 besar ke depannya. Itu saja harapan kita. Oke, masih ada 3 tahun ke depan, ini PSI sudah mulai dari awal, udah ngeset track gitu ya. Bukan nunggu di peron lagi, sudah ngeset dari awal tracknya. Kita lihat bagaimana Jokowi Effect ini bisa membuat PSI nanti berhasil di 2029. Jika kemarin Anda hadir dan melihat bagaimana kami melaksanakan Rakernas, maka standarnya adalah sudah menyamai seluruh partai yang sudah berada di parlemen. Baik, luar biasa. Kita nantikan Bang Bestari. 2.500 peserta dari seluruh Indonesia. Jadi kalau saya membaca target PSI itu sederhana, lolos ke parlemen, memajukan Gibran sebagai calon wakilnya Pak Prabowo. Yang ketiga, sekalinya lolos ke parlemen, harus bisa di atas Nasdem. Itu melihat suasana hatinya Pak Bestari. Oke, target yang besar luar biasa. Kita lagi-lagi nantikan nanti di 2029 seperti apa. Terima kasih Bang Bestari Barus, Ketua DPP PSI bidang politik, dan juga Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Saudara, jangan beranjak, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter masih merendam puluhan desa di Karawang, Jawa Barat. Dalam kurun waktu 2 pekan, sudah 3 kali banjir merendam kawasan ini. Informasi terkini dari Karawang sesaat lagi.